Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini akan saya jelaskan mengenai pengertian dari fungsi. Tetapi sebelum membahas mengenai apa itu fungsi, saya akan mereview sebentar mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai apa itu relasi, ya. Nah, relasi kemarin itu adalah menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B, yang artinya itu bisa cabang. Ya, dari himpunan A ke himpunan B bisa memiliki dua pasang atau lebih. Sedangkan untuk fungsi itu adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B. Jika dan hanya jika ya, setiap anggota A yang dipasangkan dengan himpunan B itu adalah tepat satu. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah tepat satu, yang artinya hanya memiliki satu pasangan saja. Ya, berbeda dengan relasi. Kalau relasi itu bisa cabang, tapi kalau fungsi itu hanya terdapat satu pasang saja. Himpunan X berarti pasangannya dengan X. Himpunan Y pasangannya dengan himpunan Y. Ya, itu untuk fungsi atau setia. Berbedanya di situ. Nah, di sini kita lanjutkan. Jika F itu adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A ya, himpunan A ini saya misalkan lingkaran yang di sebelah kiri itu adalah himpunan A, itu disebut sebagai domain. Ini ya, ini adalah domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B kita misalkan sebagai kodomain atau sebagai daerah lawan. Nah, kemudian dan himpunan anggota B yang pasangan itu dikatakan himpunan C, yang berada di dalam ini lingkaran kecil itu adalah rank atau hasil dari fungsi pemetaan antara himpunan A ke himpunan B. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian untuk himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suatu fungsi F jika himpunan A memetakan ke himpunan B, maka ditentukan oleh Fx-nya sama dengan 2x dikurangi 2. Di sini syaratnya itu adalah Fx-nya sama dengan 2x dikurangi 1. Oke, pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama, gambarlah fungsinya dengan diagram panah. Kemudian yang kedua, kita menentukan rank atau daerah hasil. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah kita membuat grafiknya. Seperti apa penyelesaiannya kita bisa lihat di sini ya. Himpunan A itu terdapat memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Oh, ini tidak bisa bisa. Himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B-nya itu terdapat anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ingat fungsi itu memetakan hanya tepat satu. Ya. Tepat satu itu tidak memiliki cabang. Berarti pada himpunan A, anggota 1 dipetakan ke himpunan B dengan anggota 1 juga. Berarti pasangan ranknya atau pasangan daerah hasilnya adalah 1,1. Ya. 1,1. Lalu untuk rank itu sendiri adalah 1 yang berada pada himpunan B. Selanjutnya, himpunan A dengan anggota 2 dipetakan dengan himpunan B pada angka 3. Kok bisa? Karena di sini ada syaratnya. Nah,
Nah, di sini ditentukan oleh 2x dikurangi 1. Nah, 2x dikurangi 1. Kita masukkan x-nya 1. Perhatikan 2x sambil kita oret-oretan di sini ya. Itu syaratnya kan harus 2x dikurangi 1. Nah, tadi kalau misalkan kita ambil x-nya 1, berarti 2 kali 1. 2 dikurangi 1. Dikurangi 1 sama dengan 1 ya, pemetaan. Nah, selanjutnya kok kembali ya. Selanjutnya kalau misalkan pada himpunan A kita ambil angka 2, maka 2 kita ganti x-nya menjadi 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, hasilnya itu adalah pasangan dari himpunan A. Kemudian kita lanjut untuk himpunan A dengan anggotanya 3. Maka kita bisa dapatkan ya, misalkan 3 berarti 2 kali 3 sama dengan 6, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Maka 5 ini merupakan pasangan dari 3. Begitu juga untuk angka yang 4 ini. Maka 2 kali 4 sama dengan 8, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Maka untuk daerah hasil grafiknya itu seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, yang B, itu adalah tentukan rank fungsi dari f. Nah, tadi kan kita sudah menemukan ya bahwa pasangan 1 dengan 1, pasangan 2 dengan 3, pasangan 3 dengan 5, pasangan 4 dengan 7. Maka ranknya ya, maka ranknya itu yang memiliki pasangan berarti 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Selesai. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu adalah grafik. Kita akan menggambar grafik. Ingat, grafik itu selalu menggunakan diagram Kartesius ya, yang terdapat sumbu X dan juga sumbu Y. Kita bisa lihat pada diagram panah yang A, itu kan 1 dipetakan ke 1, berarti 1,1. Ini 1,1 titik temunya di sini. Kemudian untuk rank yang kedua itu adalah 2 dipasangkan dengan 3, berarti 2,3. Maka 2 itu menunjukkan X, 3 itu menunjukkan Y. Maka pertemuan antara titik 2 dan 3 itu berada di sini. Selanjutnya untuk rank yang ketiga itu adalah 3 dipasangkan dengan 5. Maka 3,5, 3 menandakan X, 5-nya menandakan Y. Maka pertemuan antara 3 dan 5 di sini. Begitu juga untuk rank yang terakhir yaitu 4 dipasangkan dengan 7. Yang artinya 4,7, 4 menandakan di sumbu X dan 7 berada di sumbu Y. Maka titik temunya untuk 4,7 itu berada di sini. Itu dia grafik fungsinya. Jika ada yang ditanyakan bisa komen ya di bawah, silakan. Nanti akan saya bahas atau akan saya kaji ulang. Mungkin itu saja untuk video kali ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam fungsi. Di sini ada fungsi konstanta, kemudian ada fungsi linear, kemudian ada fungsi kuadrat, kemudian yang keempat ada fungsi identitas, apa sih, dan juga fungsi tangga ya. Nanti ada fungsi-fungsi yang lain juga akan kita kupas satu persatu ya. Tapi kalian harus tetap semangat ya, walaupun belajarnya itu secara daring. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.